Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para habaib, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, wabil khusus guru kita bersama, guru mulia Al-Habib Nabil bin Syauqi Al-Qadri, Habib Alwi, Mukarram Ustadz Aziz. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap panitia peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adikku sekalian, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu dan berkumpul di majelis mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih Allah menjadikan Rasulullah itu sebagai suri tauladan? Nah, segitu aja deh yang mau sampaikan dah. Kalau tadi Habib Bagir sudah banyak menyampaikan ilmu-ilmunya, sekarang cuma satu aja dah. Kenapa sih Allah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan buat kita, sebagai contoh? Pertama, Allah menjadikan beliau sebagai contoh buat kita. Pertama, beliau seorang manusia biasa sama kayak kita. Kalau ada ajaran agama manusia disuruh mencontoh manusia, ini kan ajaran yang paling masuk akal. Beruntung kita di Pondok Kacang nih nggak disuruh Allah nyontoh malaikat. Bagaimana bisa kita nyontoh malaikat? Tidur kagak, makan kagak, sama duit budek, sama empuan kagak open. Susah nyontohnya. Lah Rasulullah ini seorang manusia biasa. Dalam riwayat Maulid pun disebutkan beliau itu basyarun lakal basyar. Manusia utuh sama kayak kita, tapi bukan manusia pada umumnya. Dulu orang tua saya pernah bilang begini, Muslim di Pondok Kacang tuh ada 3 jenis ya. Jenis Muslim di Pondok Kacang ada 3. Ada Muslim beneran, ada Muslim musiman, ada Muslim musingin. Ada 3. Muslim beneran kayak begini, yang insya Allah kita duduk di majelis mulia ini. Insya Allah kita Muslim beneran, amin. Muslim musiman, ya tergantung musimnya. Waktunya Maulid ikut Maulid, ntar Muharram ikut santunan, Nyepi ikut matiin lampu, Desember ikut pakai topi Santa. Bagaimana aja udah musimnya. Makanya Muslim musiman kalau ibarat tumbuhan namanya toge. Toge tumbuhan yang dimana aja mau ikut campur urusan, dimana aja ada. Di gado-gado ada, di ketoprak ikut, di bakso nyemplung. Makanya toge kagak ada yang lempeng bang, bengkok semua toge mah. Apa maksud saya buat adik-adik saya? Nah, kita nggak boleh Muslim bermental seperti toge. Tapi berapa banyak sekarang Muslim di Pondok Kacang ini pada umumnya bermental seperti toge. Dengan dalih pluralisme akhirnya membenarkan kepada semua agama. Oh, semua agama baik, semua agama bagus. Jadi nggak perlu kita fanatik kepada satu agama. Setan yang ngomong kayak begini. Bahwa semua agama baik, oke. Semua agama benar, pasti. Tapi tolong, jangan titik bang. Semua agama baik, koma, bagi pemeluknya masing-masing, baru titik. Kenapa? Saya khawatir kalau di Pondok Kacang bilang semua agama baik, akan timbul Islam ke Kristen-Kristenan, Kristen yang ke Buddha-Buddhaan, Buddha yang ke Hindu-Hinduan. Akhirnya orang Pondok Kacang udah kagak punya agama. Kalau di Pondok Kacang sudah kagak punya agama, paham komunis sudah berhasil masuk ke kampung kita. Benar?
Inna lillahi wa inna ilaihi. Oh, Sauki, berarti kamu ngomong kayak gini nggak toleransi kamu namanya. Oh, maaf bang, kami umat Islam nggak perlu diajarin soal toleransi. Kami umat Islam sadar bahwa kami tinggal di Indonesia. Berbagai macam agama ada di Indonesia. Makanya kami Muslim wajib menghormati orang lain agama. Tapi persoalan agama orang lain bang, Al-Quran sudah menuntun kami, lakum dinukum. Jangan sampai salah pasang nih ya. Kita sebagai muslim wajib menghormati orang lain agama. Tapi persoalan agama orang lain, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ini kan Indonesia sekarang ini lagi berduka bang. Bencana silih berganti sekarang ini nimpa kita ya. Banjir bandang, gempa, tsunami, tanah longsor, gunung pada meriang. Bagaimana kagak meriang bang? Anak Krakatau sampai sekarang masih siaga 3. Saya nggak bisa bayangin kalau anak Krakatau meletus lah, emaknya aja tuh Gunung Krakatau ketika meletus 1880, 3 bulan Indonesia nggak kebagian matahari. 3 bulan. Kalau anak Krakatau itu sampai meletus, dia akan menciptakan gelombang tsunami air panas naik ke darat ngerebus orang. Ini yang terjadi. Kalau sampai anak tsunami itu meletus. Kenapa sekarang silih berganti? Karena menurut guru saya Habib Nabil, sekarang ini di Indonesia lebih banyak orang pintar tapi sedikit yang benar. Ya. Ini yang dulu bahasa orang tua saya, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Gagah bener. Disuruh ngurusin hutan rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurusin beras malah jadi kutu beras. Nah yang repot ketika disuruh ngurusin hukum malah bikin hukum kayak pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum pura-pura diam, budek kagak ngerti. Ini yang nyakitin perasaan kita. Kenapa bisa kayak gitu? Gimana kita nggak mau sakit? Guru kita Habib Bahar, orang permasalahan udah berbulan-bulan yang lalu, kenapa baru ditanganin sekarang? Ketika mereka yang melakukan penghinaan-penghinaan kepada guru-guru kita, tenang-tenang saja mereka. Contoh Victor, contoh siapa tuh Abu Sundel. Kenapa mereka bisa bebas? Karena di Indonesia lebih banyak orang pintar tapi sedikit yang benar. Supaya pintar anak sekolahin, saya setuju sesuai dengan omongan Habib Bagir sebelumnya tadi. Supaya pintar, lihat-lihat sekolahannya. Lihat-lihat sekolahnya, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Betapa sekarang banyak anak-anak muda kita bermental seperti toge. Tergantung aja siapa yang nemenin. Berteman sama Habib mau lempeng banget, ntar keluar dari majlis kena orang kena topi miring, miring aja lagi miring. Tergantung aja siapa yang nemenin gue mah. Ya, ada yang kayak gitu di sini. Yang mana? Oh, di sini nggak ada, Bib. Insya Allah di sini nggak ada. Di sini, di sini. Belah sono. Ini karena mereka bermental toge, entak dibilangin aja, nyolotan dia malah. Urusan apa sama lu? Yang mabuk gua beli minuman pakai uang gua minum di rumah gua, mau muntah uger perkara gua, ngapain lu repot? Iya kan? Yang main judi gua main di rumah gua main pakai uang gua, urusan kalah menang perkara gua nggak pakai minjem. Yang main cabe-cabean saya bayar cabe pakai uang saya gerus di kamar saya. Pan mau kepedesan mau kagak urusan saya, ngapain jadi repot sih majelis? Udah masing-masing aja. Ada tuh anak-anak muda di Pondok Kacang kalau dibilangannya begitu. Ada nggak? Nih di majelis mulia ini. Kalau besok-besok masih ada teman-teman kita yang nyautnya kayak begitu, balikin. Gimana balikinnya? Iya bang, yang mabuk abang, yang judi abang, yang main cabai-cabian abang. Tapi ingat, mabuk, judi, zina itu maksiat.
Lah kalau pondok kacang semakin banyak maksiatnya, Allah murka, turun gempa, yang mampus bukan lu doang kunyuk. Lah rata. Kenapa rata? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kita yang apabila Allah turunkan bencana di tengah-tengah kita, bukan cuma nimpa yang jahat-jahat. Orang tua saya, guru-guru saya bakal kena imbasnya bang. Kalau orang makan nangka kena getahnya itu resiko, saya setuju. Tapi kalau nggak makan nangka kepeperan getah lah kan dangkalan namanya. Ya. Loh bang, kita belajar, saya ngaji sama guru saya Habib Nabil, bahwa musibah itu ada 3 jenis ya. Musibah sebagai ujian, musibah sebagai teguran, musibah sebagai hukuman. Tapi ketika Allah yang kasih bencana, itu bukan lagi ujian, teguran atau hukuman. Apa? Borongan. Lah emang enak diborongin. Nih contoh nih hukuman borongan nih, contoh nih. Tengah hari penter makan jambu air enak apa enggak? Naik dah kita ke pohon jambu. Kan masih banyak pohon jambu di sini ya. Naik pohon jambu. Sampai tengah pohon jambu kaki kita digigit semut api. Kita tengok, oh banyak juga nih semut. Kita turun ke bawah, balik ke rumah. Ngapain? Ngambil obor. Obor kita suluh, kita balik lagi ke pohonan. Sepohonan yang namanya semut kita bakar. Bener? Yang gigit atu. Yang gigit atu. Itu semut lain kalau kedengeran protes, yang gigit lu temen gua nggak ikut-ikut. Cuman kita nggak mau tahu asal semut gua bakar. Nah Allah kalau kasih bencana begitu bang. Berapa banyak ulama-ulama kita yang hilang tertelan tsunami di Aceh. Berapa banyak guru-guru ngaji kita hilang tertelan gempa di Padang. Belum lama Palu dan Lombok. Kenapa? Kalau Allah yang kasih bencana, Allah nggak pilih kasih, diborongin semuanya. Manusia yang paling bersih hatinya Rasulullah, benar. Manusia yang paling mulia akhlaknya Rasulullah. Manusia yang sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah Rasulullah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Hai Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang atau yang akan datang itu pun kalau ada sudah bebas ampunan dari Allah. Coba kita tengok baginda Nabi. Dosa sudah diampunin, hati paling bersih, akhlak paling mulia. Tapi baginda Nabi kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya tahu di pondok kacang ini banyak yang kakinya pada bengkak. Hah? Asam urat? Ya udah masing-masing udah. Ngapain jadi pakai ngurusin di sini sih? Yang saya mau ajak ngomong begini sebenarnya bang. Baginda Nabi yang dosa sudah jelas-jelas diampunin, itu beliau sedikitnya sehari istighfar 100 kali. Wa fi riwayatin sab'ina marrah, riwayat lain menyatakan 70 kali sedikitnya beliau istighfar. Sekarang saya tantang sama orang pondok kacang nih. Nih kita dosa di setiap saat meningkat, kesalahan di setiap waktu bertambah. Mampukah kita yang banyak dosa dan salah ini sehari istighfar 100 kali? Sanggup? Ya 8 orang. Habib 8 orang. Ini pun banyak banget orang ini. Sanggupkah kita yang dosa di setiap saat bertambah, kesalahan di setiap saat meningkat, sehari minimal 100 kali? Sanggup? Insya Allah. La saghair illa bil istimrar, wala kabair illa bil istighfar. Nggak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakonin saban waktu. Juga nggak ada yang namanya dosa gede kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis maulid, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, muslim musiman. Yang terakhir bagaimana? Muslim musingin. Ini juga udah banyak nih. Bagaimana muslim musingin? Ngaku Islam, KTP Islam. Orang tua mungkin bisa saban tahun pergi ke tanah suci, tapi ketika agama Allah lagi dihina, baginda Nabi lagi dilecehkan, ulama-ulama kita lagi dicari-cari kesalahannya, kita nyaris nggak pernah mau ngebantu, bahkan ngebela sedikit pun. Ini muslim musingin.
Mereka berdalih, oh Sauki, namanya Islam itu agamanya Allah, nggak perlu dibela, Islam udah pasti menang. Bukankah sudah janji Allah bahwa Islam satu-satunya agama akhir zaman? Lagian baginda Nabi seorang manusia biasa, nggak perlulah dibela-bela, nggak perlu diperingatin maulidnya. Lagian ulama juga apa sih, ngajinya juga jauh generasinya sama Nabi. Jadi ngapain kita urus-urusin kayak gitu? Nih muslim musingin nih. Ini muslim musingin. Saya mau bilang di sini bahwa Islam agama Allah memang, bahwa Islam sebagai satu-satunya agama akhir zaman pasti, bahwa Rasulullah seorang manusia biasa iya, bahwa ulama juga namanya jauh beda generasi sama Rasulullah memang, tapi kita lupa ada sebuah maqalah, laula murabbi ma araftu rabbi, kalau saja tidak karena guru-guruku niscaya aku tidak akan kenal siapa Tuhanku. Ya, ini muslim musingin dan ini sudah banyak. Mereka berdalih baginda Nabi seorang manusia biasa, dalam artian bahwa beliau seorang manusia biasa. Begini, dalam kitab Burdah Imam Bushairi itu pernah menukil begini, mudah-mudahan saya nggak salah Habibana. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi ashkarin hina talqahu wa fi hashami, bahwa sesungguhnya kehebatan baginda Nabi itu walaupun beliau berdiri sendiri tapi wibawa beliau laksana memimpin pasukan di medan perang. Itu bahasa Burdah. Kalau bahasa gampangnya, orang gampang orang hebat banyak, benar? Tapi yang hebat di berbagai macam bidang secara bersamaan cuma Rasulullah. Coba kita tengok Rasulullah. Baginda Nabi di masjid hebat apa enggak? Hebat. Di medan perang hebat, di rumah hebat, di pasar hebat, di mata musuh hebat, di mata sahabat hebat, di mata orang tua hebat, di mata anak-anak hebat, di mata istri hebat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada satupun manusia yang hebat di berbagai macam bidang secara bersamaan kecuali Rasulullah. Di Pondok Kacang nih orang laki hebat banyak, cuman punya tempat Habib. Di kantor hebat orang laki di Pondok Kacang. Sekantor orang dimaki-maki di kantor. Begitu pulang ke rumah dikeplak centong sama bininya, dia nggak hebat. Dia nggak ngelawan. Dia nggak hebat di mata istri. Rasulullah hebat di berbagai macam bidang secara bersamaan. Dan apa sih yang nggak bisa kita contoh dari beliau? Oke, ya. Saya niaga, Rasulullah pun berdagang Pak. Usia 9 tahun Rasulullah sudah melakukan niaga sampai ke negeri Syam. Usia 9 tahun baginda Nabi berniaga lintas negara. Saya guru, Rasulullah pun mengajar Pak. Innama bu'istu mu'alliman, sungguh aku diutus sebagai guru. Ya guru agama, ya guru bangsa. Saya polisi, Rasulullah memimpin tentara di medan perang Om. Saya presiden, Rasulullah memimpin bangsa dan negara. Saya politisi, Rasulullah pun berpolitik Pak. Buka perjanjian Ubaidiyah, bagaimana Fathul Makkah dibuat, lihat bagaimana Rasulullah berpolitik. Saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini Mas. Ayo lempengan mana yang kalau mau contoh? Hah? Nabi-nabi lain ada aja Bang kekurangannya Bang. Contoh, Nabi Isa. Bagaimana membangun mahligai kasih sayang kepada sesama manusia, Nabi Isa bisa dijadikan contoh loh Pak. Kenapa? Ajaran Nabi Isa itu luar biasa kasih sayang kepada sesama manusia. Apabila kau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Itu ajaran Nabi Isa. Lah kalau ajaran saya, kalau kau ditampar pipi kiri, kasih kepelan lu. Lah tuman amat digampar kiri ngasih kanan. Iya. Boleh tuh ajaran Nabi Isa kita jadiin contoh, berbagi kasih sayang kepada sesama manusia. Tapi bagaimana membina mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, Nabi Isa nggak bisa dijadikan contoh. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Iya kan? Ada pengikut Nabi Isa nyangka nggak nikah ajaran Nabi Isa, ikut pada kagak nikah. Mubazir. Oh dikasih perabotan kok.
Ya. Dalam segala hal itu beliau merupakan uswatun hasanah. Nih, saya kasih contoh yang membuktikan beliau manusia biasa sama kayak kita. Kita manusia biasa tidur apa enggak? Tidur. Baginda Nabi pun seorang manusia biasa, beliau pun tidur. Tidur Nabi, tidur mata doang. Artinya nggak pernah tidur. Tidur Nabi. Tidur kita, tidur keblek. Kalau udah tidur, udah habis-habisan, udah lupa waktu. Ini loh maksudnya basyarun lakal basyari. Contoh lain, kita manusia biasa keringetan apa enggak? Keringetan. Baginda Nabi pun seorang manusia biasa, beliau pun keringetan. Keringat Nabi wangi, bau minyak kasturi. Padahal waktu itu belum zaman parfum dan Nabi nggak pernah pakai parfum. Keringat Nabi, keringat kita. Malu pakai disebutin. Ini loh, kalimat basyarun lakal basyar. Contoh lagi, biar mantap. Ya biar mantap contohnya. Kalau masih ragu juga 2 contoh, 3 contoh nih. Kita manusia biasa beludah apa kagak? Beludah. Baginda Nabi pun seorang manusia biasa, beliau beludah. Ludah Nabi obat. Lu udah ketawa duluan sih. Bang, pan ada ceritanya bang. Ketika satu hari baginda Nabi itu diubur-ubur kafir Quraisy, berdua sama sahabat Sayyidina Abu Bakar. Entah mau masuk ke dalam gua, ditahan sama Sayyidina Abu Bakar. Sebentar ya Rasulullah, mau ngapain? Saya mau bersihin gua. Emang apa? Saya khawatir di dalam gua ada hewan beracun yang bisa membahayakan engkau. Oh silahkan, dibersihin gua sama sahabat Sayyidina Abu Bakar. Lagi enak-enak bersihin gua, tangan digigit kalajengking. Cetak, kaget tuh Sayyidina Abu Bakar. Perih, merah, bengkak. Allahu Akbar. Kalajengking Arab. Lah iya kan emang kejadiannya di sono. Lu reseh banget tuh ah. Nyaut aja. Ditahan sama Sayyidina Abu Bakar. Sudah selesai ya Rasulullah, silakan masuk. Masuk berdua. Rupanya Sayyidina Abu Bakar lama-lama gak kuat nahan sakit. Dalam riwayat disebutkan sampai menetes air mata Sayyidina Abu Bakar jatuh mengenai pipi Rasulullah yang ketika itu sedang tertidur di paha Sayyidina Abu Bakar. Ketetesan air mata, Nabi kaget. Beliau bangkit bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar?" "Labbaik ya Rasulullah." "Ma baluka ya Abu Bakar?" Bahasa pondok kacang aja dah, susah. Bahasa pondok kacang aja. "Ente kenapa Abu Bakar?" "Enggak apa-apa Nabi." "Sedih ninggalin keluarga di kota Mekah?" "Oh enggak. Sedih kau tinggalkan harta benda yang puluhan tahun kau cari di Mekah?" "Enggak Nabi, enggak. Swear enggak dah." "Terus kenapa kamu nangis?" "Tangan digigit kalajengking Nabi." Perih, ini mah perih. "Kenapa enggak ngomong dari tadi?" "Saya enggak ingin merepotkan engkau ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad." Coba lihat bang, akhlak seorang sahabat kepada baginda Nabi. Sudah digigit kalajengking beracun masih ditahan karena enggak ingin menyusahkan baginda Nabi. Kita sekarang ngaku umat baginda Nabi, tapi baru duduk maulid 3 jam aja udah pada kelosodan. Ntar ke kiri, ntar ke kanan. Nah, belakang ada yang berasa pegel pinggangnya nyari tembok. Mendengarkan jawaban Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah tersenyum. Beliau berkata, "Ah kamu ini apa-apaan sih ngerepotin. Siniin tangannya." Diambil tangannya sama baginda Nabi. Baginda Nabi tibang baca bismillah bang. Bismillahirrahmanirrahim. Diludahin tangan Abu Bakar. Cuh, sembuh, ringkes saat itu juga. Allahu Akbar. Ludah Nabi. Ludah kita makin bengkak. Lah tetanus bisa kita mah. Oh maaf guru, maaf Habib, maaf. Ini kan kebanyakan adik-adik kita ini pengen nyari keramat tempelan. Kenapa? Karena ngaji ada guru bilang
man qara'a bi bismillahirrahmanirrahim thumma marra 'alal ma' falyajmud. Siapa aja yang timbang baca bismillahirrahmanirrahim kemudian dia lewat di atas air, beku tuh air. Orang baca bismillah bisa jalan ngambang di atas air. Pertanyaannya, model bagaimana bang yang baca? Model kita baca bismillah 1000 kali, lewat di atas empang, ngambang, anyut. Lah bacaan mah sama, bacaan bobot yang beda. Ya, dalam artian manusia, apapun yang Rasulullah lakukan, pan tentu kita sebagai manusia biasa juga bisa ngelakuin ya. Cuman ada satu nih bang, kita harus bersyukur kepada Sayyidatuna Aminah. Apa? Untunglah Sayyidatuna Aminah itu sudah diangkat sebelum Rasulullah jadi nabi. Kenapa? Saya khawatir ketika Sayyidatuna Aminah masih hidup, Rasulullah jadi rasul, satu yang sunnah nggak bakal bisa kita ikutin. Apa? Birrul walidain. Satu sunnah ini bang, kalau saja ini dijadikan sunnah birrul walidain, sungguh kita tidak akan sanggup manusia biasa untuk ngikutin. Satu hari ketika Rasulullah berhalaqah, datang ibu susunya beliau, Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Ketika Rasulullah melihat Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, beliau langsung bangkit, beliau buka ridanya, beliau hamparkan untuk tempat duduk Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Pertanyaannya, itu sama ibu sepersusuan, bagaimana kalau Sayyidatuna Aminah masih ada? Pala beliau bakal jadi tempat duduk. Sekarang pertanyaan saya, apa sih yang sudah kita lakukan untuk menyenangkan orang tua kita? Ridallahu fi ridha walidain wa sukhtuhu fi sukhtuhuma. Berapa banyak dari kita sekarang ini yang ketika dipanggil sama orang lain buru-buru kabur, tapi ketika orang tua manggil, ya Allah luar biasa sekarang adik-adik saya ini. Ya, apapun yang Rasulullah bisa kerjakan, insya Allah kita pun tidak, kecuali cuma satu, apa? Birrul walidain tadi. Jujur, kalau tanpa dua hal ini, rasanya pan sia-sia kita tinggal di Pondok Kacang ini. Ya, tanpa dua hal ini bang, sia-sia bang kita tinggal di Pondok Kacang. Apa? Ridha Allah dan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa dua hal ini mubazir kita tinggal di dunia bang. Benar-benar ini saya ngomong. Betapapun kita punya uang 2 miliar, tapi kalau Allah nggak ridho, kagak enak rasanya tuh uang. Benar gak? Laki bini bengklai, anak ayaban kemana-mana kagak jelas juntrungannya. Kenapa? Allah nggak ridho. Walaupun 2 miliar, kalau Allah nggak ridho, uang panas namanya. Tapi betapa kita cuman punya uang 6,5 miliar, asal Allah ridho enak bang. Lah, emang saya salah ngomong? Lah 2 miliar Allah kagak ridho, 6,5 miliar Allah ridho, enak mana? 6,5 miliar lagi cuma ngayal aja berisik lu ah. Dan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saya pengen cerita sedikit nih. Nih nanti nih bang, nanti ketika nih dunia sudah hancur sehancur-hancurnya bang, planet-planet yang di atas, bintang, bulan, matahari tabrakan satu sama lain, gunung-gunung yang ada di sekelilingan kita berterbangan laksana kapas. Hari itu semua yang bernama makhluk hidup mati kompak bareng tanpa persiapan. Namanya kiamat. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin itu. Amin. Cuma yang saya mau bilang apa? Di saat semua yang bernama makhluk hidup mati, mati apa meninggal? Ah, yang bicara meninggal ayo sama-sama kita ngaji. Inna sholati wa ma stop. Mati apa meninggal? Enggak ada wa mau meninggal. Mati. Jangan protes. Oh mati kok meninggal. Di saat semua yang bernama makhluk hidup mati, tentu yang terakhir diangkat sama Allah pan malaikat Israel. Benar. Selesai malaikat Israel wafat, mulailah Allah saat itu patroli Allah dengan gagahnya. Beliau berfirman saat itu, limanil mulkul yaum. Hei, siapa penguasa hari ini?
Mana yang dulu pernah ngaku-ngaku jadi Tuhan? Mana yang dulu pernah melakukan pelecehan kepada ayat-ayatku? Mana yang dulu pernah terang-terangan menabuh genderang perang kepada wali-waliku? Mana itu Namrus? Mana itu Adolf Hitler? Mana itu Fir'aun? Mana itu Benito Mussolini? Mana itu Ahok? Ahok tersebut. Ahok. Kesebut. Lah ya kagak ada yang nyaut, pada rebah semua, bagaimana mau nyaut? Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, La ilaha illa ana, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Saat itu Allah nyombong, Bang. Saat itu Allah nyombong. Boleh nggak Allah nyombong? Lah emang pantas. Al-kibriya ulibasi. Sombong itu pakaianku, kata Allah. Makanya kita orang kacang, pondok kacang, jangan pakai pakaiannya Allah, Bang. Komprang. Lah iya kan, abung-abung Allah titipin harta di keluarga kita. Orang lain kecil semua. Sama tetangga kagak mau kenal. Jalan kagak nginjek tanah. Emang mau jadi kuntilanak apa? Nggak boleh. Yang boleh sombong cuma Allah. Selesai, nggak ada yang bangun lagi. Mulai Allah bangkitkan kembali makhluk-makhluknya. Tentu yang pertama kali dibangkitkan para malaikat. Selesai malaikat dibangkitkan, mulai Allah susun kepanitiaan akhirat. Kepanitiaan akhirat, Bang. Yang jemput Habib siapa? Bagian dokumentasi siapa? Panitia, ini mau panitia. Selesai, panitia sudah terbentuk, mulai Allah bagikan job description kepada malaikat. Ridwan, labik ya Rob, kau siapin sorga. Buat apa ya Rob? Saya mau balas tuh makhluk hamba-hambaku yang lagi di dunia ini rajin sujud, dekat dengan habaib dan ulama, santun kepada yatim, hormat kepada orang tua. Sudah tengah malam di pondok kacang masih pada ngadirin maulid aja. Siapin sorga. Saya mau balas tuh orang-orang pondok kacang buat sorgaku nanti. Siap ya Rob. Namanya yang nyuruh Allah, Bang. Acir malaikat Ridwan. Wus, masuk ke sorga. Ganti spray, ngepel. Allah yang merintah lu. Selesai malaikat Ridwan, beralih kepada malaikat selanjutnya. Malik. Kaget malaikat Malik. Kaget malaikat Malik. Kemeg-megan malaikat Malik. Siap ya Rob. Kau panasin neraka. Buat apa ya Rob? Saya mau bakar tuh makhluk-makhlukku yang lagi ada di dunia kurang ajar. Nggak mau sujud, jauh dengan habaib dan ulama, sama orang tua songong, kerjaannya saban hari nyekek botol, banting kartu, tinggal di lingkungan masyarakat jadi bajingan paling tengik. Panasin neraka Malik, saya mau bakar orang-orang yang kayak begitu. Siap ya Rob. Dibentak sama Allah makin lebih kencang dari malaikat Ridwan. Wes, masuk ke neraka. Cetek. Gasnya habis, barangan aja lu. Gasnya habis. Ini mah kagak ada Bang di kitab. Di kitab mah nggak ada, ntar dicari mana nih. Haji Kiki bohong aja nih, cetek-ceteknya mana. Nggak ada ini mah. Ini mah biar kegambar aja ini ya. Selesai dua malaikat. Sekarang giliran kamu. Jibril, Mikail, siap ya Rob. Kau masuk ke dalam surga. Ambil sebuah kendaraan yang bernama Buraq, turun cari di mana kuburan kekasihku Muhammad, bawa ke sorga. Siap ya Rob. Masuk ke sorga berdua, turun bertiga. Jibril, Mikail, Buraq turun ke sorga.
Turun ke dunia. Turun ke dunia disuruh nyari kuburan, Bang. La haula wala quwata illa billah. Nyari pondok kacang aja kagak ketemu. Lo dunia udah hancur-hancuran disuruh nyari kuburan. Bayangin itu, ya Allah. Kongkok dia berdua di pinggir jalan nih. Dia ngobrol. Ngobrol nih berdua. Jibril. Apa Il? Udah dengerin nih kagak selesai gue cerita ah. Protes aja lu ah. Jibril. Apa Il? Kuburan Nabi belah mana ini? Gelap begini nih. Lalu keduanya sujud, Bang. Keduanya sujud. Mohon pertolongan Allah. Atas pertolongan Allah terbuka kuburan baginda Nabi. Bangun Rasulullah dari kubur. Macam orang bangun tidur, Bang. Kucak-kucak mata. Tengok kanan ada Jibril. Tengok kiri ada Mikail. Bertanya baginda Nabi kepada malaikat Jibril. Ayu yaumi hadha ya Jibril. Jibril, ini hari apa sih? Hadha Muhammad ma wa'adar rahman. Ini hari yang sudah dijanjikan sama Allah Muhammad. Kaget Rasulullah. Kiamat Jibril. Bang, kalau dijawabnya pakai kencang juga, malaikat Jibril suul adab sama Rasulullah. Kiamat Jibril. Idzan ya Jibril. Kalau memang ini hari kiamat Jibril, aina ummati? Umat saya mana Jibril? Umat saya mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tahu baginda Nabi manusia pertama yang dibangkitkan, Bang. Pertanyaan beliau, kita nih umatnya. Coba kalau saya yang dibangunin, pertanyaannya bakal beda. Ini hari apa Jibril? Kiamat Ki, kiamat. Bini gua mana? Bini gua tanyain gua mah. Bini Bang saya tanyain. Rasulullah hendak bertanya, aina Khadijah wala Aisyah wala Fatimah. Bal nahnu, kita yang ditanya, aina ummati? Umat saya mana Jibril? Umat saya mana? Kau Muhammad manusia pertama yang dibangkitkan. Terus kita ke sorga. Perintah Allah Jibril, perintah Allah. Naik ke sorga. Mulai Allah bangkitkan kembali makhluknya. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Mulai dari manusia, hewan, jin, memedi, komodo, apa aja yang dibangunin. Udah dibangunin. Mungkin karena memang kelamaan Rasulullah di dalam sorga sendirian, Bang. Kayak orang kagak betah, Bang. Mundar mandir depan pintu sorga. Dilihat sama yang punya sorga. Ditegur. Bang, kita mundar mandir depan pagar orang aja ditegur, apalagi di dalam sorga. Ditegur baginda Nabi sama Allah. Ya Muhammad. Labbaik ya Rabb. Enggak betah kamu di sorga. Oh alhamdulillah betah ya Rabb. Kurang fasilitas. Alhamdulillah cukup ya Rabb. Saya alhamdulillah enak masuk sorga. Fasilitas dapat, kredit KPR dapat, kredit mobil dapat. Cuman saya lagi mikirin nasib umat saya yang orang pondok kacang tuh nasibnya bagaimana ya Rob. Iya saya udah enak-enakan di sorga. Nasib umat saya orang pondok kacang yang malam-malam masih pada maulidan, itu nasibnya bagaimana ya Rob. Terus mau kamu apa Muhammad? Saya izin, saya mau tengok saya punya umat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sudah di dalam sorga Bang, masih mau keluar untuk nengokin kita umatnya. Dan tahukah kita, ketika nanti kita sedang berpayah-payah meniti sirat, beliau angkat kedua tangannya yang mulia seraya bermunajat. Allahumma salim, salim. Ya Allah, selamatkan umat saya ya Allah, selamatkan umat saya. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita. Dari dunia sampai akhirat beliau akan bela kita. Masa pemimpin yang membela kita dari dunia sampai akhirat nggak pantas kalau kita peringatin maulidnya setiap saat?
Ini manusia yang paling pantas, yang setiap saat kita peringatin Maulidun Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuman jangan mentang-mentang kita tinggal di akhir zaman, bang, kita masih berasa umat Nabi. Nah, belum tentu. Mentang-mentang kita di akhir zaman, begitu nanti di akhirat ketemu Nabi, kita ngomong, Nabi, saya umatmu ya. Nabi, oh, masuk ke belakang ikut rombongan. Belum tentu, belum tentu. Kenapa? Lo umatnya Nabi itu ada tanda-tandanya. Apa tanda-tanda umat baginda Nabi? Ya'tuna ummati yaumal qiyamah ghurral muhajjalin min asaril wudu. Umatku nanti akan datang dengan muka bercerah berseri-seri karena keseringan kena air wudu. Kena air wudu kan berarti sering sholat, bener? Ilokan wudu doang kagak sholat-sholat. Nanti bang, kalau muka kita udah bengar kayak begitu bang, nggak perlu kita ngaku umat Nabi. Baginda Nabi yang akan manggil kita. Ta'ali ya ummati, ta'ali. Analah. Umatku, kesini umatku, kesini. Aku milikmu, aku untukmu, hai umatku. Panggilan yang paling sangat romantis nanti di yaumil mahsyar, panggilan Rasulullah kepada kita umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik majelis maulid, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtama hahuna bisababihim kulluh. Suratul Khas Al-Walid Ki Haji Zainuddin MZ. Mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau. Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang malam hari ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan wasilah Fatihah dan keberkahan dari majelis maulid ini Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis maulid malam hari ini, majelis maulid ay majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan wasilah Fatihah, keberkahan duduk bersama zuriyah baginda Rasulullah, keberkahan dari majelis maulid baginda Rasulullah, dan keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak keturunan yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, satu hari ketika Rasulullah selesai berhalakoh, beliau sambil nyender bergumam, mushtaq alaika ya ummati, mushtaq alaika ya ummati. Ada beberapa sahabat rada kepo, pengen tahu dia. Ya Rasulullah, hal nahnu laisa min ummatak ya Rasulullah, bukankah kami ini bagian dari umatmu ya Rasulullah? Baginda Nabi tersenyum, beliau bersabda, la bal antum ashab. Bukan, kamu tuh bukan umatku, kamu tuh cuman sahabatku. Lalu sahabat pun bertanya kepada baginda Nabi, ma min ummatak ya Rasulullah, umatmu itu kalau gitu seperti apa sih sesungguhnya Rasulullah? Umatku itu nanti mereka yang belum pernah ketemu denganku, mereka yang belum pernah dengar langsung ucapanku, mereka yang belum pernah bersalaman langsung denganku, mereka yang belum pernah bertatap muka denganku, tapi mereka cinta kepadaku, mereka merupakan bagian dari umatku. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatul uzma dan diakui sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Kalau ada kalimat-kalimat salah itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sesungguhnya saya yang berdiri depan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu dan Tuan Guru yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan apa tuh? Kalau kagak senang ngomong aja bang.
Jangan gituan pakai dibanting-banting. Bercanda. Mudah-mudahan insyaallah lain waktu kita dapat berjumpa lagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.